Oke. Eh, Baik ya, terima kasih. Mungkin pertama sudah bergabung, kemudian yang kedua sudah eh, barangkali sudah menyelesaikan tugasnya ya, tapi saya yakin semua sudah selesai menyelesaikan tugas dan sudah dititipkan ke Mbak Dista ya, yang mengirimkan mungkin secara fisik filenya lewat kurir. Mudah-mudahan segera bisa saya terima dan bisa saya lihat dan koreksi dan serta nilai. Namun tentunya karena perkuliahan kita masih berjalan dan hari ini perkuliahan tatap muka yang terakhir ya terkait dengan progres terakhir dari kegiatan studi kita selama 1 semester, ujungnya adalah berupa laporan studi kelayakan bisnis yang kita buat gitu. Nah, laporan nanti dibuat seperti ini ya. Mungkin yang sudah terkirim juga sudah disesuaikan gitu ya, judul laporannya, kemudian nama dan NIM-nya gitu, jangan lupa. Karena nanti kalau lupa kasih nama dalam slide tentunya saya nggak bisa memberikan nilai ya siapa yang menyusun begitu. Kemudian judul mudah-mudahan juga sudah disesuaikan. Jadi ada misalnya studi kelayakan pendirian apa atau studi kelayakan pengembangan apa gitu ya. Kemudian sektornya apa, mungkin di perdagangan atau di pengolahan atau di pabrikasi atau pabrikan atau jasa gitu ya. Jadi disesuaikan dengan sektornya sebagaimana guidance atau petunjuk yang sudah kita berikan gitu ya. Kemudian ditutup gitu dengan bisa ditutup dengan nama yang diinginkan ya, nama produknya. Tapi kalaupun tidak sudah cukup. Jadi misalnya studi kelayakan pendirian toko apa gitu ya, sektornya disebutkan misalnya gitu ya. Studi kelayakan pendirian kafe atau usaha kafe, ya usaha kafe kuliner apa gitu misalnya ya. Jadi susunannya seperti itu. Kemudian sistematika laporannya nanti dituliskan gitu ya, apa aja yang mau dilaporkan di dalam laporan ini, dari mulai pendahuluan, kemudian landasan teorinya, kemudian metodologinya, pembahasannya, dan yang terakhir pasti adalah kesimpulan atau penutup. Nah, nanti di pendahuluan juga dipaparkan ya mengenai alasan-alasan urgensi gitu terkait dengan judul laporan yang Anda ambil, yang Anda pilih gitu ya. Kalau misalnya pendirian usaha kafe, Anda punya alasan. Mungkin saat ini setelah masa post pandemi, pasca pandemi, misalnya kegiatan kuliner akan mulai berangsur membaik gitu ya, kemudian akan mulai kembali ramai dan menjadi salah satu potensi besar ya untuk generasi milenial yang jumlahnya porsi ya struktur kependudukan kita sudah lebih dari 60% gitu ya. Jadi anak-anak milenial itu jumlahnya udah 60% di antara jumlah penduduk Indonesia yang ada, sehingga untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya memfasilitasi anak-anak muda itu menjadi cenderung akan meningkat gitu. Nah, itu salah satu contoh ya, ada insight alasan gitu ya kenapa Anda masuk ke sektor itu misalnya. Itu penting disampaikan di dalam message itu di dalam pendahuluan gitu ya, termasuk tujuan dari studi kelayakan itu apa yang Anda buat, manfaatnya apa, kemudian ruang lingkupnya yang mau dibahas apa saja di dalam studi kelayakan itu gitu ya, dan sistematika penulisannya. Saya kira sudah hafal ya, di luar kepala lah masalah itu. Kemudian landasan teori gitu ya, landasan teori tentunya
Anda memiliki reason yang tidak merujuk pada pendapat pribadi ya, tapi merujuk pada pendapat para ahli, gitu ya. Nah, pendapat para ahli terkait dengan aspek pasar pemasaran bagaimana, terkait dengan aspek manajemen dan SDM bagaimana, teknis dan teknologi seperti apa, gitu semua yang Anda mau analisis itu harus merefer kepada rujukan-rujukan teoritis dan konseptual di dalam textbook atau artikel-artikel ilmiah yang lain. Itu dibahas di dalam landasan teori gitu ya. Kemudian metodologi ya, metodologi kalian tentunya seperti yang ada di dalam panduan penulisan, seperti kalian menulis skripsi juga harus jelas ya. Anda menggunakan pendekatan apa, kemudian data yang diperlukan apa saja, teknik pengumpulan datanya bagaimana, analisisnya seperti apa ya, metode analisisnya seperti apa gitu. Itu dijelaskan di dalam metodologi ya. Kemudian bab yang keempat baru pembahasan. Jadi berdasarkan dari rujukan yang Anda buat di dalam landasan teori, kemudian alat analisis yang sudah kalian pilih, baru kemudian dipraktekkan di dalam pembahasan bagaimana menganalisa pasar gitu ya. Berdasarkan dari teori yang ada yang sudah Anda pelajari tadi di landasan teori, kemudian Anda memilih alat-alat dan metode analisisnya itu. Kemudian kalian sudah dapatkan datanya gitu ya dari survei pasar atau mungkin dari data-data sekunder yang Anda gunakan, Anda praktekkan gitu ya di dalam pembahasan ini. Prakteknya seperti apa? Gitu ya, praktek untuk menganalisa pasar seperti apa, hasilnya bagaimana, nah gitu ya, hasilnya bagaimana. Kemudian juga di aspek teknologi sama, kalian menentukan lokasi gimana metode analisis lokasi itu kalian gunakan, dan kemudian setelah Anda collecting data itu dimasukkan ke dalam metode analisis yang Anda pilih itu hasilnya bagaimana gitu ya. Jadi ada konsistensi, relevansi antara bab 1, bab 2, dan bab 3. Nanti terlihat di dalam bab 4 nih. Hasilnya di bab 4 ini yang kalian sudah eksplor tadi dari bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4 gitu ya. Semua dilakukan sampai ke aspek keuangan gitu ya. Dilakukan sampai aspek keuangan. Jadi kalian bicara apa di landasan teori gitu ya, kalian bicara apa di metodologi, itu dipraktekkan di dalam bab 4 ini gitu ya, dipraktekkan di sini hasilnya bagaimana gitu ya. Jangan sampai Anda bicara landasan teorinya A, metodologinya ambilnya misalnya D, ternyata dipraktekkan adalah misalnya Z, misalnya nggak nyambung gitu ya. Nah, itulah yang namanya studi ya, studi ilmiah itu ada konsistensi, ada relevansi gitu ya, keterkaitan antara tujuan penelitiannya, kemudian metodologi yang digunakannya gitu. Sampai pada pembahasan itu harus konsisten ya, jangan bicaranya A, teorinya bicaranya A gitu ya, kemudian Anda bahas B gitu ya, nggak nyambung gitu ya. Baik di dalam penelitian ilmiah ya, di dalam penyusunan skripsi ataupun kalian nanti membuat sebuah studi kelayakan, itu prinsip-prinsipnya sama ya, karena menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Jadi dalam studi kelayakan juga menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, sama persis seperti penelitian ya, cuma subjeknya beda ya, objeknya berbeda gitu ya. Objeknya berbeda, kemudian ruang lingkupnya juga berbeda disesuaikan gitu. Jadi ini adalah sebuah purposive research ya, riset yang memiliki special purpose, yang memiliki tujuan khusus, yaitu tujuannya adalah menilai kelayakan gitu ya, kelayakan bisnis atau kelayakan usaha gitu. Oke, yang terakhir adalah penutup ya. Di dalam penutup tentunya kalian akan melakukan closing statement gitu ya.
rekomendasi dan dari masing-masing kajian analisis dari mulai aspek pasar, aspek teknis teknologis atau produksi, aspek manajemen dan SDM, aspek legalitas dan perizinan, serta aspek keuangan. Itu kalian gimana hasilnya gitu ya, rekomendasinya layak atau tidak gitu. Nah, kemudian kesimpulan besarnya apakah gagasan untuk pendirian sesuai dengan judul yang Anda tulis itu layak atau tidak. Kemudian terakhir dibuatlah daftar pustaka ya, kalian rujukannya apa saja. Demikian kurang lebih ya paparan singkat lakukan reminding ya terkait dengan tugas yang harus dipaparkan. Berikutnya silahkan yang ada kesempatan untuk menyampaikan hasil tugasnya. Silakan siapa yang mau memaparkan dalam kesempatan ini, silakan. Mas Yuda, Mbak Destia, Mas Wahyu, Mbak Oki, silakan. Boleh raise hand. Bapak? Yes. Putus-putus. Saya perlu ngirim list nama-nama anak yang udah ngirim video nggak ke Bapak ke WA? Boleh kirim ke saya untuk datanya ya biar ketahuan boleh, siapa aja yang sudah ya. Iya. Oke, makasih. Lalu untuk link yang Bapak kirim di grup itu untuk presentasi pendaftaran. Ya, daftar aja ya. Kan hukum alam yang saya ceritakan itu berlaku di mana saja ya, di pekerjaan, di apa namanya, di pembelajaran gitu ya. Selalu begitu ya. Yang namanya hasil itu selalu berbanding lurus dengan usaha gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang sia-sia gitu. Oke, silakan kalau ada yang mau pemaparan pada kesempatan ini saya beri silakan. Oke, ada. Kalau nggak ada, nggak apa-apa ya. Kita bisa closing. Kalau ada yang mau tanya juga boleh. Ya, kalau ada yang mau tanya. Ada yang mau bertanya? Mbak Destia, Anda mau bertanya lagi atau sudah cukup? Saya kalau isi absen itu malam bisa nggak Pak? Saya kan kelas malam nih. Link yang Boleh. di grup. Boleh, malam kan di situ ada tanggal ya, tanggal Anda absensi kapan gitu ya. Oke. Yang kelihatan. Mau absen sekarang boleh, nanti siang boleh, nanti malam boleh. Baik, Pak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Terima kasih ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Iya, Bapak juga.